Banyuwangi TV, terima kasih sudah setia bersama kami di program Invite dan masih bersama Feby, Nova, Cak Budi. Nova, boleh diceritakan ya bagaimana perjalanannya meniti karir hingga sampai di Jakarta, karena awalnya memang kita ketahui Nova ini adalah seorang pengusaha salon, terus penyanyi dangdut. Nah, tiba-tiba bisa sampai jadi pemeran FTV, ikut sinetron sana sini di Jakarta. Jadi gini, awalnya itu emang dulu sih aku udah mulai nyanyi itu mulai SMP. SMP itu nyanyi pop. SMA aku pindah aliran ke dangdut karena pop itu menurut aku ya nggak ada duitnya gitu. Jadi pertama kali aku nyanyi itu kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA itu aku ditawarin nyanyi sama kakakku dan aku ya udahlah coba. Walaupun awalnya tuh aku malu sebenarnya, apa sih nyanyi dangdut gitu kan. Terus awal kali nyanyi itu ada salah satu orkestra yang di Banyuwangi ngajak aku, dan itu pertama kali aku dibayar 125.000. 125.000 itu di waktu aku SMA tuh udah seneng banget, seneng banget Cak Budi. Udah seneng banget di situ, aku udah mulai semangat kan ya. Dari aku naik motor itu pun motornya orang tuaku, kemana-mana aku dianterin sama orang tuaku. Naik motor itu ya? Motor. Belum punya roda 4 waktu itu? Belum punya. Jadi dia pernah susah ya, memang bener-bener ini proses ini nih. Bener-bener dari nol banget. Oke. Jadi emang dari nol banget, dari yang mulai kepanasan, kehujanan, pernah malam-malam tuh ban motorku tuh kempes. Jadi karena tukang tambal bannya itu jauh banget, aku tuh sampai ya nonton motor. Itu sendirian apa tetap sama bapak? Sama bapak. Jadi tengah malam tuh nonton. Terus pas waktu dingin, pas waktu dingin jadi aku tuh ke pelosok-pelosok desa kayak gitu kan, di pegunungan kayak gitu. Pas waktu dingin tuh udah pakai jaket tebel, pakai sepatu, pakai celana panjang, itu tetap kedinginan. Jadi yang depan tuh aku kasih kardus tutupin jaket. Banget ya. Sedih banget ya sih. Terus dari situ makin banyak yang kenal, makin banyak diundang ke sana ke sini. Setelah itu udah berjalan 5 tahunan, udah mau naik. Ternyata aku dulu pernah sempet mau vakum dulu, ngurusin salon. Jadi aku emang dari kecil cita-citaku pengen punya salon. Dan keturutan ya? Keturutan. Jadi setiap kalau penyanyi itu di bulan puasa itu kan kita libur. Ada orang punya hajatan, nggak ada pesta. Gitu kan. Kita libur. Aku putar otak, nih ngapain ya daripada gue nganggur gitu kan. Ya udahlah. Bikin salon? Enggak, aku sekolah salon. Abis itu aku buka salon kecil di rumah. Itu selama 1 tahun. Selama 1 tahun itu aku nyoba peruntungan di pinggir jalan raya, aku sewa ruko. Nah, itu BTW modalnya dari mana? Dari Nova sendiri atau dibantu ortu? Enggak, aku emang dari SMA, dari mulai nyanyi dangdut, aku udah nggak minta orang tuaku. Jadi aku emang udah mandiri dari situ. Aku mikirnya gini sih, orang tuaku udah nyekolahin aku, susah payah kayak gitu kan. Jadi nggak mungkin aku minta terus. Kalau bisa aku ngasih mereka kayak gitu. Oke, dan waktu itu sewa ruko itu berapa sewa ini? Sewa ruko itu waktu itu 1 tahun itu berapa ya? 7 jutaan kayaknya. Ukuran berapa itu, Nova? Lumayan gede sih, panjang gitu. 7 juta ya, dan itu pakai modal Nova sendiri ya. Jadi uang dari nyanyi itu mungkin Nova kumpulin gitu. Jadi karena aku nggak punya motor orang tua, jadi itu motor di rumah cuma 1 doang? Waktu itu ada 2. Ada 2. 1 dipakai kakak doang pasti. Adek. Oh, adek malah. Jadi aku tuh ngumpulin kan, dikasih tahu sama ayahku. Jadi Ndok, kalau nyanyi itu yang sisin buat nabung gitu kan. Jadi aku sisin waktu itu aku udah ada berapa ya waktu itu buat nge-DP motor. Jadi aku pengen punya motor sendiri. Mau kredit rencananya, tapi nggak boleh sama ya. Oke, and then hasilnya udah sempat beli motor itu ya. Beli motor sendiri dengan hasil keringat. Oke, bisa langsung ke Jakarta. Gimana nih? Bisa langsung ke Jakarta, aku vakum dari nyanyi. Aku fokus ke salon. Tiba-tiba aku dapat telepon dari Jakarta. Waktu itu ada salah satu label musik yang nawarin aku sana. Jadi
aku coba peruntungan aja. Karena aku takut ke Jakarta kan, udah sering ditawarin ke Jakarta. Tahun berapa itu Nova? Baru 2 tahun yang lalu. Berarti 2017 ya? 17-an. Akhir. Terus abis itu aku ya udah deh, aku sana, aku minta temenin temanku, sahabatku cewek, jadi aku kesana ketemu sama produser, abis itu tes vokal, nggak taunya langsung diterima. Oh gitu, langsung kontrak tuh? Oh enggak, jadi aku nunggu lagu dulu sambil nunggu kontraknya itu. Jadi aku nunggu lagu, di sela-sela itu aku ditawarin syuting. Oke. Jadi langsung tawarin gitu. Kebetulan waktu itu FTV kayak gitu. Ya udah berjalan, sambil berjalannya itu banyak tawaran-tawaran dateng. Gitu ya. Dan salah satunya kamu dari FTV judul A sampai FTV judul Z. Itu mulai nol banget. Itu PH-nya sama apa beda? Beda-beda karena di sana banyak PH bang. Untuk saat ini Nova sudah bergabung berapa PH? 10-an. Oke, sudah nyampe 10 ya. Tepuk tangan dong. Zaman sekarang itu pokoknya berani malu, kalau kata orang Jawa itu orang duwe isen. Nah, hanya modal seperti itu saja siapapun bisa menjadi selebriti. Kalau menurut Cak Budi, bagaimana melihat fenomena yang seperti itu? Gimana ya, kalau menurut saya itu apa ya, misalnya sah-sah aja nggak sih gitu? Ya sah-sah aja sih, yang penting yang nonton suka, ya udah. Dan Anda mendukung dengan cara seperti ini atau ya, gimana? Mendukung sih enggak ya, kalau bisa sih ya kita ini ya prestasi yang bagus gitu. Jangan membuka aib gitu ya untuk apalagi, demi followers, demi rating. Membuka aib ya. Ya maaf, seribu maaf. Allah memerintahkan kita untuk menutup aib kita, aib orang lain. Nah, ini malah dibuka. Ini benar-benar gak bagus lah menurut saya. Ya, untuk mencapai sebuah tujuan atau pengen terkenal atau popularitas kayak gitu. Tapi ya gimana? Jadi intinya gimana? Nggak setuju? Setuju apa enggak intinya? Ya kalau bisa sih ya jangan. Berarti ya. Oke, berarti maksudnya adalah sah-sah aja karena tergantung atau kembali ke pribadinya masing-masing, karena Cak Budi juga tidak melarang hal itu ya, karena that's a normal life. Iya. Dan hal seperti itu terjadi karena apa? Ini maksudnya yang nonton itu banyak, jadi mereka ya banyak yang ngikutin gitu loh. Oke, jadi memang sesuai kebutuhannya di era milenial gitu kan ya. Tapi kalau bisa disarankan sama Cak Budi, mending kita kalau misalkan mau terkenal itu lewat prestasi gitu. Prestasi yang bagus. Nova, bahkan ada beberapa orang tua maksudnya yang mengeksploitasi anak mereka yang masih bayi, balita buat endorse, terus ikut iklan-iklan kayak gitu nih. Nah, juga jadi selebgram. Nah, dengan jutaan follower dan kemudian banyak menerima job serta endorse. Nah, kalau yang seperti itu menurut Nova gimana sebagai artis FTV nih? Kalau menurut aku sih, kalau masih bayi kayaknya masih kecil-kecil gitu kan, ya nggak apa-apa. Masih dalam hal yang positif, kalau menurut aku ya sah-sah aja, nggak masalah kayak gitu. Oke, jadi nggak masalah ya. Jadi tapi ada batasannya nggak sih untuk mengeksploitasi menurut kamu? Yang penting nggak menyita waktu anaknya untuk bermain atau segala macam. Oke, dia bercerita kayak seolah udah punya anak nih. Iya, saya dewasa kadang-kadang, Mbak. Tapi ini bukan pencitraan ya, ini tadi ini jawaban yang dari hati. Kalau aku nantinya punya anak, aku pasti bakalan ngepost anak aku kayak gitu. Karena itu bagian dari kita bangga punya anak. Iya, bangga loh, anak kita lucu. Jadi kalaupun orang menikmati muka anak kita dan mereka suka sama anak kita, ya kenapa enggak? Dan dari situ kita bisa melihat potensi anak kita ya. Benar. Emang kita punya anak? Nanti ya, Neng. Kita cari calon dulu aja. Cak. Walaupun belum ditanya, saya kayak setuju deh dengan jawaban. Enggak, beda ya. Terus ya sih, nah fair nggak sih mendongkrak popularitas dengan cara yang seperti itu gitu loh? Cara yang mana ini? Cara yang itu tadi, mengeksploitasi anak, menjadikan anak sebagai selebgram dengan jutaan followers gitu. Ya sah-sah aja sih. Tetap ya, berarti mereka sepakat dan kita sepaket sebenarnya sah-sah aja, yang penting kita tahu batasannya gitu. Yang penting juga nggak merugikan orang lain juga. Benar.
Oke deh, ya kita nggak bisa berani komen banyak karena kita memang belum punya anak ya. Yang punya anak ini yang di bawah kita 2 tahun. Memang acara itu kalau tidak ada bully membuli itu gimana gitu ya? Benar, ya. Jadi gimana deh? Oke. Cak Budi yang lebih bergerak di bidang kemanusiaan ya, melihat juga fenomena artis-artis settingan dan apalagi sampai disuruh bayar jutaan rupiah. Nah, boleh dong mengkritisi artis-artis yang sempat melakukan hal serupa. Saya mau ngomong di sini ya Cak Budi nggak ngomong Cak Budi ini famous atau terkenal enggak ya, tapi dulu waktu Cak Budi viral itu memang banyak artis-artis paling deket saya kayak gitu. Gue enggak loh ya, enggak pernah ya. Belum. Ketika saya dengan alasan mau ikut bansos, mau ikut terjun ke lapangan kayak gitu ya, deket-deket Cak Budi. Tapi saya nggak masalah, mau itu alasan apa, mau tujuannya apa, nggak masalah. Nggak masalah. Saya oke-oke aja kayak gitu. Jadi Cak Budi ini yang merasa artis sosial man ya, dan sempat punya pengalaman bahwa banyak orang yang silih berganti datang menghampiri Cak Budi untuk numpang pansos gitu kan ya. Ya itu tadi saya nggak masalah itu tujuannya apa. Kalau saya mah orangnya lempeng-lempeng aja kayak gitu. Yang penting niat kita ya. Meskipun Cak Budi dibayar, Cak udah nih buat ini dong dibayar, boleh nggak? Dulu tuh ada yang nawarin uang ratusan juta sama Cak Budi. Oh ya, gimana Yes. gimana Cak? Di Jakarta waktu itu. Gimana? Ya Cak Budi ini Cak ada dana sekian, nah, Cak Budi nanti gini. Saya nggak mau, saya tolak. Serius saya tolak. Dulu sering. Kalau saya mau uang loh ya, sering dulu tuh. Jadi memang dari hati nurani menolak ya? Menolak. Meskipun dapat iming-iming duit besar. Tapi saya cari cara yang lain. Oke, jadi tetap masih mau cari duit yang besar dengan cara yang lain. Yang gitu ya? lain. Tetap duitnya besar apa kecil? Ya harapannya besar. Apa? Uangnya di Cak Budi nanti juga saya pergunakan untuk mereka yang Untuk mencari masalah. ya itu aja masalah itu. Ya orang yang nggak punya beras, saya punya beras itu kan punya masalah. Berarti. Nah yang tadi itu yang bayar 100 juta itu gimana tuh? Iya, Kak, benar Cak. Kita potong dulu itu. Kalau orang terlilit hutang gitu, datang ke Cak Budi gitu. Nah gimana itu? Nah ini sering banget ini. Bukan hanya puluhan, ratusan bahkan itu masuk DM ke Cak Budi. Lu pernah nggak Nova ada orang deketin lu pinjem duit dong gitu? Banyak terlilit dong. hutang, lu kasih nggak ya? Amal sodako gitu barangkali. Oke, dia ada kayaknya agak berat gitu. Lanjut Cak. Kalau ke saya sih banyak banget, saya jujur banyak banget sampai hari ini dan berbagai macam alasan gitu. Oke. Ada yang alasan pin bayar kontrakan, bayar rumah Oke. belinya, Cak Budi kasih? tentang pinjaman bank online. Oke, gitu. berarti itu orang-orang yang semuanya kenal apa tidak semuanya kenal? Iya kan DM itu namanya baik. Berarti, kenal saya. Dia mengenal saya tapi Cak Budi belum mengenal dia, Iya. gitu ya. Bisa jadi. Nggak boleh ya, Ya. teman-teman di sini yang terlilit hutang silakan nge DM Cak Budi. Boleh. Nanti saya tinggal jawab. Oke, gimana? Ya maaf karena Cak Budi ini kan memang Cak Budi, jiwa Cak Budi di sini saya suka membantu orang tapi bukan pada tempatnya kalau kayak gini. Iya benar. Oke, jadi tetap dilarang tapi secara halus dan terhormat Iya. biar tidak menyinggung ya. Bahkan sampai saking banyaknya saya itu ya maaf ya kadang-kadang ya biar blog itu saya bikin status di WA aja tapi banyak banget dan alasannya kadang-kadang lucu juga gitu loh, bikin ketawa kayak gitu. Oke, Cak Budi kan artis yang sudah memiliki nama besar nih melihat followersnya di Instagram dan juga di YouTube channelnya. Nah biasanya ada teman-teman donatur yang memang mereka berbagi-bagi rezeki atau kasih sumbangan dalam jumlah banyak. Nah biasanya mereka itu ya tidak menyinggung siapapun. Nah ini ada yang kadang-kadang pamer terus kemudian nyetor dan sebagainya dengan tujuan dia kayak apa ya, ria ya apa? Ya semacam ria ya. Nah nggak ikhlas lah. Nah dan itu tentunya demi konten. Nah sebenarnya Cak Budi sebagai penggiat sosial, hal itu wajar nggak sih ketika menemui orang yang pengen ngasih sumbangan itu tapi tujuannya adalah untuk salah satunya pansos tadi? Kalau selama ini sih, selama Cak Budi berjuang di sini ya belum ada artis yang kayak gitu. Gitu ya. Rata-rata mereka ini Ikhlas.
silent, mana nggak? Oh, silent ya, karena kalau Yang ikhlas, artis loh ya, yang artis-artis. kalau ikhlas itu nggak bisa kita lihat ya, Beb. Maksudnya kita nggak bisa tahu orang-orang itu ikhlas apa enggak, karena yang tahu memang God and urusan ourselves. urusan kita sama Allah. That's why. Kita nggak akan pernah tahu hati orang, bahkan yang di hadapan kita ini aja kita nggak tahu kok. Iya, benar. Nggak tahu kan? Niat saya datang ke sini, niat Nova datang ke sini itu yang dekat. Nah, Iya. Oke, jadi kalau ada yang kayak gitu sih, misal di luar sana ada yang bikin konten apa berbagi, ya kembali lagi ke orangnya masing-masing. Oke, baik pemirsa. Nah, ngomong-ngomong, karena tadi Feby juga sudah membahas tentang konten ya, demi konten, lagi-lagi demi konten buat para YouTuber dan juga para selebgram. Kemarin juga sempat viral tentang prank ojek online. Pernah dengar? Ya. Terus ada juga orang-orang yang mandi di atas motor ya kan. Aku pernah lihat juga nih mandi di tengah jalan raya yang deket itu zebra cross ya nggak sih? Di bawah traffic light. Nah itu mandi gitu men. Nah mungkin pemirsa juga pernah lihat ya, yang akhirnya juga memicu kemarahan segenap netizen yang budiman. Gimana tuh kayak gitu tuh? Apa orang itu sudah krisis moral atau itu tadi ya orang dua isin gitu? Kalau saya boleh jawab ya, Miris. Kenapa? Ya miris banget gitu loh, sampai segitunya. Mungkin mereka pengetahuannya kurang atau bagaimana gitu. Terlepas dari itu memang ya ini banyak hal yang positif yang masih banyak banget yang perlu kita kerjakan setiap hari ini. Banyak banget. Kayak seperti bantu orang atau apa, pokoknya yang positif dah, yang bermanfaat, yang berkualitas lah gitu loh. Kok sampai segitunya bikin kayak gitu. Jadi nggak perlu ya sebenarnya ya. Tapi tujuannya gini, kan gue dapat pahala men, gue kan ngehibur orang. Buktinya lo aja ketawa gitu lihat gue mandi di zebra cross gitu. Kan nggak semua orang marah, tapi ada orang yang terhibur juga gitu. Yang banyak banget cara yang mulia, cara yang bagus, yang nggak mengundang orang itu jadi berkomentar negatif. Banyak banget. Ini mungkin lebih fair Feby tanya kepada salah seorang psikolog ya, mungkin itu juga berhubungan dengan psikologisnya masing-masing. Kalau Cak Budi gimana, bisa jadi ya itu bisa ya? Bisa jadi. Jadi orang-orang kayak gitu tuh memang seneng ketika berbuat kayak gitu, yang menurut orang itu gak wajar gitu kan. Ditonton orang di komen seneng banget, kayak bangga gitu. Kalau saya Oke, Nova sependapat ya? Sependapat banget. Oke, baik. Terima kasih, Nova. Iya, karena itu melanggar lalu lintas kan di tengah jalan itu. Ya oke, ini bukan acara debat. Nova, kemana Feby sempat baca-baca artikel ada yang menyebut bahwa Nova itu merasa sudah tidak tertantang lagi untuk menyanyi di Banyuwangi. Kok jadi antagonis sih? Dan lebih memilih hijrah di ibu kota. Benar nggak sih? Jadi teman-teman kemarin ada yang tanya kan, ada yang nge-DM langsung Banyuwangi. Wah ada Kak Nova, boleh dong ditanyain kayak gini. Ini Feby tanyain langsung. Nah, tapi tahan dulu ya. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, jangan kemana-mana.